Hai guys, ketemu lagi bareng aku Zahra. How are you today? Semoga kalian semua sehat-sehat. Sesuai dengan di judul, hari ini aku bakalan kasih tahu ke kalian beberapa produk yang selalu aku repurchase di 2023 atau bahkan masuk 2024 masih aku repurchase karena aku suka, terus murah dan gampang dicari pastinya. Dan kalian gak usah berekspektasi video ini terlalu panjang dan skincare-nya terlalu banyak, karena yang pertama aku belum di tahap yang koleksi terlalu banyak dan di harga yang mahal-mahal. Jadi untuk kalian yang lagi nyari rekomendasi produk yang bagus dan harganya lumayan pricey, aku nggak rekomendasiin kalian untuk nonton video ini. Tapi untuk kalian para pelajar yang lagi nyari produk yang bagus, terjamin dan juga murah dan gampang dicari, aku rekomendasiin kalian untuk nonton video ini. Jadi ini udah aku siapin beberapa skincare dan makeup. Gak banyak makeupnya, cuman beberapa yang benar-benar sering aku repurchase aja. Dan beberapa dari skincare dan makeup ini itu, botolnya itu nggak semuanya aku simpan, jadi ada juga botol yang nggak aku simpan gitu. Jadi, mari kita mulai. Oke, masuk yang pertama yaitu produk micellar water atau pembersih makeup atau apalah itu yang kalian sebutkan. Aku golongin ini jadi termasuk ke toner karena aku golongin ke nama produk aja lah ya. Jadi yang pertama itu adalah produk dari Viva. Aku benar-benar sampai sekarang masih pakai toner, air mawar ataupun milk cleansernya dari Viva sampai sebanyak ini tuh. Dan ini nggak semua botolnya guys. Ada juga botol yang nggak aku simpan, aku langsung buang gitu. Jadi aku udah bisa jamin aku udah pakai ini lebih dari sekali. Untuk harganya nanti aku bakal cantumin di samping aja, jadi kalian bisa langsung lihat dan gak akan salah. Aku sukanya sama produk ini itu karena yang pertama dia gampang dicari, nggak hanya di Alfamart dan juga Indomart, jadi kalian bisa juga cari di swalayan ataupun toko-toko terdekat itu pasti ada produk Viva ini, karena memang dari tahun ke tahun tuh Viva tuh kayak nggak pernah hilang gitu. Dari tahun orang tua kita dulu mungkin udah ada gitu produk ini, dan menurut aku si milk cleansernya ini nggak bikin ketarik di aku gitu. Jadi setelah bersihin makeup ataupun bersihin muka setiap malamnya, aku masih ngerasain kelembapan kalau aku pakai milk cleanser ini gitu. Terus masuk ke bagian tonernya, masih di produk Viva. Kenapa aku suka? Dan pastinya juga karena gampang dicari dan murah. Ya, untuk harga di kantong pelajar ini benar-benar murah dan hemat, karena satu botolnya, ini botol yang kecilnya setahu aku itu 100 ml. Terus kalian juga bisa jadiin ini sebagai toner, ataupun kalian bisa jadiin ini juga sebagai setting spray di akhir setelah makeup. Kalau aku biasa gitu, bisa aku jadiin sebagai toner dan juga setting spray setelah makeup. Oke, kita lanjut produk yang kedua, yaitu adalah produk sunscreen. Ini adalah produknya Madame G. Ini adalah salah 3 ya. Salah 3 botol yang masih kelihatan dan dapat di aku. Selebihnya udah nggak tahu kemana lagi karena memang sesering itu. Kemarin itu aku sempat ganti dengan sunscreen lain sekali. Cuman menurut aku nggak worth it juga. Akhirnya aku balik lagi ke Madame G ini. Aku suka karena yang pertama ringan dan nggak bikin wet case yang pertama, terus dia nggak bikin kita kusam kalau udah pakai lama-lama. Jadi kalaupun aku nggak retouch sunscreen atau nggak reapply sunscreen, itu masih aman sih menurut aku untuk cuaca di daerah aku gitu. Terus yang pastinya dia murah. Udah BPOM dan SPF-nya itu 30 PA+++, dan di dalamnya itu udah ada kandungan selendula dan apa ya kemarin, pokoknya kalau nggak salah itu ada kandungan yang menurut aku ini tuh kayak wanginya tuh enak gitu menurut aku. Jadi wanginya masih enak dicium, nggak mengganggu penciuman kita pas lagi pakai. Untuk kalian para remaja yang lagi nyari sunscreen, ini lumayan worth it menurut aku karena dengan harga segitu kalian udah dapatin 60 ml sunscreen dengan tekstur yang bagus. Oke, lanjut ke produk yang ketiga, yaitu adalah produk facial wash. Jatuh kepada produknya Poise. Kelihatan nggak ya? Tuh. Nah, aduh susah sekali. Oke. Sorry guys, agak mirror ya. Ini adalah produknya dari Poise. Aku udah sering pakai ini, bahkan hampir selalu pakai ini karena kulit kita tuh jadi segar. Karena dia tuh kan kayak ada ekstrak lemon atau jeruknya gitu, jadi bikin kelihatan
kayak wajah kita tuh kayak lebih cerah. Terus yang pertama lebih cerah, kemudian lebih ringan juga dan gak bikin ketarik pastinya. Dan untuk busanya dia ada busanya. Jadi ini termasuk ke facial foam ya. Ini berarti termasuk ke facial foam, bukan facial wash. Facial foam yang ada sabunnya, karena aku tipe orang yang kalau cuci muka nggak ada sabunnya atau nggak ada busanya kayak berasa nggak bersih gitu. Jadi menurut aku ini udah lumayan cocok di aku dengan isi 100 gram. Ini kalau nggak salah itu yang produk kecil atau sedangnya gitu. Kalau nggak salah ada yang lebih besarnya lagi atau ada yang lebih kecilnya lagi. Ada yang lebih kecilnya lagi, aku baru ingat. Jadi dia tuh ada yang lebih kecil lagi dan ini yang besarnya gitu. Nanti aku bakal taruh harganya di sini ya. Nah, itu dia, dan pastinya ini gampang dicari. Ya, cuman memang kadang-kadang orang itu nggak sadar bahwasanya ini ternyata adalah facial foam gitu. Karena ada juga beberapa orang yang setelah aku kasih lihat gitu produknya, mereka baru tahu bahwa ini tuh adalah facial foam gitu. Dipikirnya ini bukan apa gitu, krim atau apa, ternyata ini facial foam. Jadi untuk kalian yang lagi nyari facial foam yang murah dan gampang dicari, ini worth it. Lanjut ke produk yang keempat adalah perseruman. Jadi belakangan tahun 2023, 2024 aku lagi nggak repurchase karena aku lagi nyobain serum yang lain, tapi overall aku suka dengan serum ini. Itu adalah serum dari Implora. Kalau nggak salah kemarin tuh masih ada botolnya beberapa lagi, cuman mungkin udah aku buang karena lumayan makan tempat karena ini kaca ya. Dan aku sampai masukin body care racikan aku ke dalam ini karena memang botolnya saking banyak gitu. Saking sebanyak itu, jadi aku masukin body care. Aku udah nyobain yang versi yang ungunya, yang luminous, yang brightening, terus juga yang 24K-nya, yang gold serumnya juga aku udah cobain, dan menurut aku semuanya bagus, tetapi yang paling cocok di aku adalah yang luminous brightening serum yang warna ungu ini, karena di dalamnya itu udah ada niacinamide, terus ada kandungan caviar dan kolagennya. Jadi lumayan bikin glowing dan bikin cerah di kulit aku. Harganya murah dan gampang dicari. Soalnya Implora, apalagi yang serumnya ini, sekarang itu udah gampang banget dicari. Termasuk di Alfamart, Indomart, dan di Swalayan pun udah ada. Tapi kalau untuk di toko-toko kecil aku kurang tahu. Tapi kalau untuk di Indomart, Alfamart, kalian cari pasti ini ada. Produk yang kelima yaitu adalah masuk ke bagian moisturizer. Jadi moisturizer aku ada dua, cuman yang pertama itu adalah Citra. Aku udah repurchase yang versi besar dan juga versi kecilnya karena menurut aku ini murah dan aloe veranya itu nggak neko-neko gitu loh. Jadi masih termasuk aman. Jadi di dalamnya itu udah ada kandungan aloe vera, ya udah pasti lah ya. Udah ada mint, terus ada 20 kali vitamin B3 dan vitamin E gitu. Dan juga ini bisa untuk wajah dan badan. Jadi aku pakai ini kadang-kadang untuk kulit aku. Jadi kulit tangan aku lembapin sebelum aku pakai body lotion yang mungkin biasanya kadarnya tinggi ataupun ada efek whitening yang terlalu tinggi. Jadi aku biasa pakai ini dulu sebagai serumnya, terus baru aku pakai body lotion. Atau biasanya aku juga sering pakai ini untuk jadiin masker gitu. Kalau misalnya kulit aku lagi kayak panas, kebakar gitu, aku jadiin ini sebagai masker untuk calming kulit aku gitu. Ini produk dari Citra. Untuk yang produk besarnya itu 180 ml dan yang kecilnya itu di 100 ml. Aku kurang tahu ada yang lebih kecil lagi atau enggak. Coba komen di bawah kalian ada dapat yang lebih kecil lagi atau enggak. Dan lagi, ini gampang dicari. Produk keenam adalah masih di moisturizer, jatuh kepada The Original. Ini belum terlalu banyak aku repurchase, baru 2 atau 3 kali gitu. Tetapi menurut aku ini kayaknya bakalan aku repurchase deh, karena memang sebagus itu. Siapa sih yang nggak tahu produk Original gitu, apalagi moisturizernya yang ini nih. Pasti kalian tahu. Dan remaja pun bahkan masih termasuk worth it dengan harganya. Dengan milinya juga. Ini berapa mili kemarin? Ini nggak ditulis ya. Oke, 50 mili. Satu dup ini 50 mili. Dan biasanya kalau misalnya orang-orang yang pakai The Original ini cocok ke semua jenis kulit. Mau yang oily, yang kering, yang
normal gitu. Menurut aku ini masih cocok dipakai dan harganya murah. Cuman minusnya adalah dia susah dicari guys. Jadi kalau misalnya kita nggak kayak ke toko offline store atau ke Suzuya atau ke marketplace yang agak besar gitu, ataupun ke bahkan ke Indomaret, ke Alfamart aja kadang-kadang ini nggak ada. Dan kalau kita pesan di marketplace online pun harus PO berhari-hari dan itu makan waktu kalau misalnya kita tiba-tiba habis skincare. Jadi kita harus benar-benar mantau sih original ini dari lama-lama ya, dari waktu yang lama supaya kita ada waktu untuk nge-PO si barang ini. Selanjutnya ini ke berapa ya? Ya pokoknya ya segitulah ya. Selanjutnya itu ada di Sleeping Mask dari Garnier. Ini tuh yang yogurt. Aku nggak tahu ini ada yang versi dupe kacanya atau yang produk yang lebih besar. Aku nggak tahu, coba deh Garnier kalau nggak ada tolong lah ya. Ya walaupun aku ini adalah rakyat jelata, mungkin kamu tidak mendengarkan suaraku, tapi tolong readikan ini yang versi besar karena menurut aku ini bagus. Kenapa? Pas kita pakai yogurt di muka kita aja itu kayak ngaruhnya tuh luar biasa, apalagi kayak udah ditambahin sama vitamin C-nya dan juga udah ada plus ekstrak lemon dan yogurt pastinya. Jadi menurut aku ini bagus sih karena di kulit aku ini lumayan ngaruh, bikin kulit aku lembab pas paginya karena aku pakainya biasanya malam karena di sini itu ditulisnya itu night. Jadi aku pakainya malam. Ini sleeping mask tapi dia itu bisa aku jadiin sebagai pengganti serum gitu loh. Jadi menurut aku ini manfaatnya benar-benar wow banget. Oke, yang terakhir yaitu adalah body lotion. Jadi body lotionnya itu adalah produk dari Marina. Ini tuh aku dari purchase, kalau nggak salah aku ada beli yang versi kecilnya. Tunggu ya, aku ambilin. Ini dia nih yang versi kecilnya. Jadi aku beli berarti udah 2 kali ya. Karena memang nggak gampang habis. Yang pertama aku pakainya tuh lumayan irit sih karena ini yang versi sedangnya di 185 ml, harganya murah dan gampang dicari juga. Kemarin itu aku beli yang versi kecilnya karena aku butuh si botolnya ini untuk aku bawa-bawa sehari-hari gitu. Jadi aku nggak perlu bawa terlalu besar. Jadi aku masukin ke sini kalau udah habis. Terus kalau memang udah habis ya aku beli lagi yang versi besarnya gitu. Terus aku masukin lagi deh ke botol yang kecil ini. Aku suka sama Marina ini karena dia nggak bikin white cast. Terus dia udah ada 3 kali active white. Dia udah ngeklaim 3 kali active white. Kalau misalnya kita pakai setiap hari, itu memang benar-benar kelihatan kulit kita tuh cerah dan sehat gitu. Jadi menurut aku, klaimnya ini memang benar-benar sesuai dengan janjinya sih. Kamu pakai di luar gitu, di siang hari atau di bawah terik matahari itu masih aman karena dia udah ada UV protectionnya. Nah biasanya aku kalau misalnya panas gitu dan gak mau terlalu pakai body lotion yang white cast gitu selain di depan kamera, aku biasa pakai Marina ini untuk sehari-hari. Dan dia wangi, by the way. So ini dia video singkat atau enggak, nggak tahu deh. Menurut kalian ini singkat atau enggak, tapi menurut aku ini lumayan singkat dari yang biasanya ya. Jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan kalian terinspirasi dan keracunan dari aku untuk beli produk-produk yang bagus ini karena memang secinta itu guys. Jadi don't forget to like, comment, and subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian lagi cari rekomendasi produk murah tapi worth it ini. Dadah!